warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Harus sehat, oke. Nah anak-anak masih ingat dong sama Bumi? Pada video kali ini, pada video pembelajaran hari ini, Bumi akan membahas tentang muatan pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam. Masih di subtema 1, tema 1 kelas 5. Kita saksikan ya. Kalian tadi sudah menonton videonya kan? Tadi ada video kelinci ya, beserta lagunya. Lucu banget ya. Siapa yang punya kelinci di rumah? Tentu semua punya kelinci. Oh, ada yang nggak punya ya? Tidak apa-apa. Oke, anak-anak, tadi kita lihat video seekor kelinci. Ada beberapa kelinci ya, sedang bergerak ke sana kemari. Menggunakan apanya? Menggunakan kaki. Nah, pada kesempatan ini atau pada video pembelajaran kali ini, Bu Umi akan membahas tentang salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu gerak, yaitu alat gerak pada hewan dan manusia. Nah anak-anak, makhluk hidup itu bergerak, khususnya hewan dan manusia bergerak menggunakan berbagai alat yang ada di tubuh mereka. Organ yang ada di tubuh mereka. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan otot perut dan lain-lain. Nah, anak-anak mereka bergerak dengan cara seperti melompat, merayap, berlari, berjalan, terbang, ya. Dan ada juga yang merayap ya, yang menggunakan dengan otot perutnya. Setelah menonton video tadi juga, apa yang kalian amati? Ayo, apa yuk? Iya benar anak-anak, ternyata kaki kelinci itu tidak sama panjangnya ya. Jadi kaki kelinci kan ada 4 anak-anak, 2 di depan dan 2 di belakang. Ternyata kaki kelinci yang 2 yang berada di belakang lebih panjang daripada kaki kelinci yang berada di depan gitu ya. Nah, apa gunanya? Apa fungsinya? Fungsinya digunakan sebagai lompatan yang jauh untuk kelinci gitu ya. Nah, itu tadi. Yang kalian ketahui bahwa alat gerak pada hewan dan manusia itu biasanya kebanyakan menggunakan kaki ya. Walaupun kita jarang, misalnya kenapa Bumi bilang jarang? Misalnya ada ular. Ular kan nggak punya kaki anak-anak ya. Mereka bergerak dengan otot perutnya. Mereka bergerak dengan otot perutnya. Pada pembahasan kali ini, Bumi bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang alat gerak pada manusia. Nah, sebelum masuk ke sana, anak-anak, bahwa alat gerak itu terbagi menjadi 2 ya. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif ini biasanya tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari alat gerak aktif. Nah, otot biasa disebut dengan alat gerak aktif. Kenapa anak-anak? Karena otot memiliki kimia senyawa sehingga dapat bergerak dengan sendirinya. Lalu tulang biasa disebut dengan alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Lalu coba perhatikan, ini jari Bu Umi bisa digerakkan ya, tangan Bu Umi bisa juga digerakkan. Mengapa demikian? Karena jari dan semua organ tubuh Bu Umi di tubuh manusia ya, di tubuh manusia atau di tubuh Bu Umi ini ada otot yang menempel pada tulang sehingga dapat bergerak, menggerakkan ke arah mana saja ya, kecuali kepala. Kalau kepala tidak bisa diputar ke belakang ya, hanya bisa menoleh ke kiri, mengangguk gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Dan biasanya kita bergerak menggunakan, manusia bergerak menggunakan kaki. Nah, bagaimana cara manusia bergerak? Berlari, merangkak, merayap gitu ya Nana ya. Kemudian jalan di tempat dan lain sebagainya.
Lalu alat gerak tangan bisa digunakan untuk apa? Memegang, anak-anak ya, memegang, lalu mengangkat, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah alat gerak pada manusia. Jadi alat gerak pada manusia itu ada kaki dan tangan ya anak-anak. Nah, sekarang Bumi akan bahas tentang alat gerak pada hewan. Nah, alat gerak pada hewan dan fungsinya tentunya ya. Nah, hewan anak-anak tergolong ada beberapa jenisnya dalam kategorinya ya. Ada ikan ya. Hewan itu, ikan itu termasuk hewan ya anak-anak. Ikan, kalian tahu bahwa ikan itu hidup di air dan tidak bisa hidup di darat. Coba perhatikan, ketika di pasar anak-anak kalian tentu melihat banyak ikan. Mereka tidak bergerak kan? Kenapa? Karena itu bukan tempat hidup mereka, gitu kan? Ketika ikan berada di air, ikan berada di laut, di sungai, di danau, dan di mana saja yang ada isinya air, mereka akan hidup, gitu ya. Bukan berarti begini, oh berarti kalau ikan yang ada di pasar kita letakkan di air jadi hidup, bukan ya anak-anak. Jadi ikan yang di pasar itu sudah ikan yang mati ya, sudah tidak bisa hidup kembali. Jadi maksudnya ketika ikan berada di darat maka dia akan mati karena darat bukan tempat habitat mereka, bukan tempat hidup mereka. Nah, ikan itu bisa bergerak anak-anak. Sering dong lihat ikan ya. Nah, ikan bergerak dengan ekor dan siripnya. Jadi ekornya itu untuk menggerakkan dia bergerak terus bergerak, lalu siripnya bisa digunakan untuk belok ke kiri atau belok ke kanan.